Dua kemenangan beruntun atas Vietnam mendongkrak harapan Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia tahun 2026. Belum lagi, performa apik para pemain baru naturalisasi tersebut membuat jutaan supporter sepak bola tanah air antusias mendukung Garuda di kompetisi itu. Meski pelatih Shin Tae-yong tampil impresif di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Vietnam, ia tak akan diam untuk melakukan dan mengakhiri perburuan pemain naturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong memastikan pintu kewarganegaraan tetap terbuka bagi pemain lainnya. Meski namanya masih dirahasiakan, namun ada beberapa nama yang beredar di media. Meski sempat diragukan bahkan dikritik karena dianggap tidak nasionalis, namun dampak dari program kewarganegaraan sepak bola Indonesia sangat terasa. Setelah mencapai babak 16 besar Piala Asia yang digelar di Qatar tahun lalu, banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia yang mulai membuka jalan menuju Piala Dunia tahun 2026 di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Indonesia saat ini di peringkat kedua, menempati grup F babak kedua turnamen kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jika Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di dua laga tersisa, Indonesia akan melaju ke babak ketiga, selangkah lebih dekat untuk mencapai final Piala Dunia. Untuk mewujudkan mimpinya di Piala Dunia, STY terus tampil agresif dan berburu pemain naturalisasi. Kiper dan striker merupakan dua posisi yang bisa diisi oleh pemain naturalisasi. Siapa saja pemain keturunan dan naturalisasi yang diincar Shin Tae-yong kali ini? Saksikan terus video berikutnya ini. Pertama, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald yang lahir pada tahun 1996 tanggal 9 September di Haarlem, Belanda, merupakan pemain asal Suriname. Berdasarkan pengakuan neneknya, ia diketahui berdarah Manado, Sulawesi Utara. Karir sepak bola Jairo dimulai di Akademi Haarlem, setelah itu ia pindah ke Akademi Aja. Pada tahun 2008, ia kini bermain untuk klub Premier League Crystal Palace. Dengan nama Jairo Riedewald berada di urutan teratas daftar kandidat grade E pemain timnas Indonesia. Pemain yang keturunan darah neneknya itu pun menyatakan kesediaannya mengenakan kaos Garuda di dadanya, berposisi sebagai gelandang bertahan. Pemain berusia 27 tahun ini akan memperkuat lini tengah Indonesia agar tampil bagus di Piala Dunia. Kedua, Emilio Audiro Mulyadi. Emilio Audiro Mulyadi adalah kandidat selanjutnya untuk naturalisasi warga negara Indonesia grade A. Bermain untuk Sampdoria di Serie A Liga Italia. Pemain kelahiran Mataram itu sebelumnya mengenakan seragam timnas Italia di level U21. Meski tak kekurangan kiper di Indonesia, namun kedatangan Emilio dinilai bisa menambah rasa percaya diri di timnas Indonesia. Dikabarkan oleh media, ia menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi Emil membuat heboh netizen tanah air karena ketahuan mengikuti akun jejaring sosial PSSI dan Erick Thohir. Emil diyakini masih berpeluang bergabung ke timnas Indonesia. Ketiga, Kevin De. Bermain untuk FC Copenhagen di kasta tertinggi Denmark dan bakal masuk 16 besar Liga Champions tahun 2024. Pastinya pilihan tepat untuk membela timnas Indonesia sebagai pemain grade A. Ia berposisi sebagai bek tengah. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki nilai pasar hingga 60 miliar rupiah. Dulunya, pemain asal Indonesia ini membela tim besar Italia yaitu Fiorentina. Beberapa waktu lalu, Kevin De mengumumkan di akun Instagram miliknya bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. Kevin De sangat diperlukan di lini pertahanan, memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Keempat, Jordi Weerman. Jordi Weerman adalah pemain grade A kelahiran Indonesia. Merupakan rekan setim Rafael Struijk di klub divisi 2 Liga Belanda ADO Den Haag musim tahun 2022.
Jordi Wehrman juga kebetulan memiliki garis keturunan Indonesia seperti Rafael Struijk. Pesepak bola tanah air mengenal nama Jordi Wehrman. Wehrman mengaku sudah menjalin kontak dengan PSSI. Dia bahkan dekat dengan Shin Tae-yong. Sayangnya, proses kewarganegaraan tidak berjalan mulus. Pasalnya saat itu, ia sedang mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya. Jordi Wehrman kini bermain untuk klub FC Lozère, klub papan atas Liga Swiss. Jordi Wehrman memainkan 20 pertandingan di Lucerne, di mana dia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Wehrman adalah pemain serba bisa. Posisi terbaiknya adalah sebagai gelandang. Namun, ia juga bisa memainkan peran lain. Transfermarkt melaporkan, Jordi Wehrman bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang kiri, dan sayap kanan. Namun, ia jarang bermain di 2 posisi tersebut. Jordi Wehrman memiliki darah Indonesia dari ibunya, sedangkan ayahnya adalah penduduk asli Belanda. Kelima, Mees Hilgers. Salah satu target Shin Tae-yong dalam membidik pemain naturalisasi selanjutnya adalah Mees Hilgers. Hilgers yang bermain untuk klub Eredivisie Belanda FC Twente memiliki nilai pasar 104,29 miliar rupiah dan akan menjadi pemain termahal Garuda jika jadi kewarganegaraan Indonesia. Bek kelahiran Amersfoort asal Belanda 13 Mei tahun 2001 ini masih setia bersama FC Twente. Berdasarkan sejarahnya, Mees Hilgers setia kepada FC Twente selama 12 tahun. Nama Mees Hilgers sempat dikaitkan dengan perekrutan salah satu raksasa Belanda, FC Feyenoord. Namun Hilgers memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan FC Twente hingga 30 Juni tahun 2026. Hilgers mendapat panggilan dari timnas U21 Belanda untuk Piala Eropa U21. Ia mencatatkan 1 penampilan sebagai pemain pengganti saat Belanda mengalahkan Belgia dalam pertandingan persahabatan U21. Itulah beberapa pemain Eropa yang akan menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia tahun 2027 dan Piala Dunia tahun 2026. Siapa nih pemain andalanmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.